Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Aprianita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Badria Wulandari. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa Indonesia lisan baik dan benar dalam kelompok kecil kalangan mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Victory Sorong. Yang pertama yaitu latar belakang. Keterampilan berbahasa bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan melalui uraian atau penjelasan semata. Mahasiswa tidak dapat memperoleh keterampilan berbahasa hanya dengan duduk dan mendengar keterangan atau penjelasan dari pendidik. Keterampilan berbahasa dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan berbahasa secara terus-menerus. Pengajaran keterampilan berbicara juga perlu mencakup, yaitu yang pertama kenyaringan suara, yang kedua yaitu kelancaran, ketiga sikap berbicara, keempat gerak-gerik mimik muka, kelima penalaran, keenam santun berbicara. Kemampuan berbicara mahasiswa itu dapat dilakukan saat kegiatan berbicara di dalam mengekspresikan diri melalui kelompok kecil. Diharapkan kemampuan berbahasa mahasiswa berkembang, khususnya kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara mahasiswa pada semester 1 perlu ditingkatkan lagi. Dalam hal ini, upaya kemampuan berbicara tersebut dapat berhasil baik atau tidak tergantung kepada upaya pendidikan, metode pengajar yang digunakan, serta mahasiswa sebagai objek. Dosen bahasa Indonesia yang mengetahui aneka ragam teknik pengajar keterampilan berbahasa dan dapat mempraktikkannya sangat membantu dalam mengajarkan keterampilan berbahasa. Pengajar atau dosen yang memiliki pengetahuan luas mampu memimpin mahasiswa untuk memecahkan masalah yang kompleks. Pengajaran yang tidak tepat dapat menyebabkan mahasiswa tidak seimbang dalam kemampuan teoritis dan praktisnya. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti dosen, bahan pelajaran, kesiapan mahasiswa, dan sarana pengajar. Pengajaran kemampuan berbicara untuk mahasiswa saat ini sangat kurang. Sistem pengajaran pada waktu dulu banyak memberikan motivasi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berbicara melalui mendengarkan cerita yang diberikan oleh dosen. Dengan mendengarkan cerita mahasiswa dapat menambah wawasan serta imajinasi mereka. Berbeda dengan sekarang, dosen sedikit sekali dalam memberikan ilmu dan pengetahuan melalui berbicara. Selain itu, yang menjadi faktor kurangnya pengetahuan tentang berbicara adalah faktor orang tua. Pada zaman dahulu, orang tua selalu memberikan tata cara berbicara sebagai arahan atau petunjuk kepada anaknya, tetapi seiring perkembangan zaman, anak selalu dimanja oleh teknologi yang sekarang semakin maju. Dalam keterampilan berbahasa, pendidik harus dapat mengajarkan materi tentang keterampilan berbahasa kepada mahasiswanya. Seharusnya pendidik keterampilan berbahasa hendaknya tidak menggunakan pola lama dalam mengajar mahasiswa, yaitu pola pengajaran secara rutin, monoton, tanpa bervariasi, sehingga mahasiswa kurang mendapatkan variasi berbicara dalam memperoleh pelajaran di kelas. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa Indonesia lisan baik dan benar pada kalangan mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia yang mampu meningkatkan kompetisi pendidik dan mahasiswa dalam penggunaan aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Berikutnya yaitu alasan pemilihan judul. Alasan saya memilih judul ini karena masih ada kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Keterampilan berbahasa yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan berbahasa secara terus-menerus dan dapat mengembangkan kemampuan penggunaan bahasa Indonesia lisan baik dan benar dalam kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama, dalam mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia diperlukan sikap dan keterampilan dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan memerlukan banyak latihan.
Yang kedua yaitu pendidik perlu melakukan pendekatan untuk memberi motivasi sehingga terbentuk rasa percaya diri pada kalangan mahasiswa. Yang ketiga yaitu perubahan tingkah laku merupakan tujuan pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik dan pengembangan kemampuan berbicara. Yang keempat, nilai sikap belajar untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap materi belajar yang digunakan untuk salah satu introspeksi seorang pendidik terhadap usaha-usaha yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kajian teori. Upaya pendidik menggunakan bahasa Indonesia lisan baik dan benar dalam kelompok kecil Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Victory Sorong, kalangan mahasiswa melakukan kemampuan berbicara dapat menggunakan beberapa metode pengajaran berbicara. Metode tersebut antara lain pendidik menggunakan kegiatan berbicara dengan kelompok kecil dan pendidik sebagai pelatih, sehingga proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, yang menuntut pendidik untuk bertindak sebagai pelatih. Pelatihan yang dilakukan harus memperhatikan kompetensi dasar, juga harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. Penggunaan kemampuan berbicara bahasa Indonesia lisan baik dan benar kalangan mahasiswa dapat dilakukan kegiatan berbicara dalam kelompok kecil, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Melalui kegiatan berbicara dalam kelompok kecil diharapkan kemampuan berbahasa mahasiswa dapat lebih maju. Melihat kenyataan yang ada di lapangan selama ini, sikap kerjasama dalam kelompok mahasiswa belum memuaskan. Kerjasama dalam kelompok masih diterapkan dalam diskusi dan belum diterapkan pada kegiatan lain. Ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurangnya variasi dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan seperti tugas secara kelompok, ada perbedaan secara individual, serta diperkirakan pemahaman dan minat belajar mahasiswa terhadap mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia masih kurang. Pada umumnya, mahasiswa lebih menyukai proses pembelajaran yang melibatkan dirinya. Mereka diberikan kebebasan untuk memberi respon terhadap apa yang diterimanya. Dengan cara demikian, sikap kerjasama dalam kelompok dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat mengatasi segala kekurangan yang ada. Banyak hal yang mempengaruhi baik dari pihak pendidik maupun mahasiswa. Mahasiswa kurang memahami terhadap peran besar khususnya dalam keterampilan berbicara, penentuan materi, serta metode pengajaran yang kurang tepat dan minimnya bahan bacaan. Berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan pendidik dalam pelaksanaan perkuliahan, yaitu hasil observasi siklus pertama. Hasil observasi kegiatan pendidik dalam melaksanaan perkuliahan yang dinilai dari 4 aspek, yaitu yang pertama, membuka perkuliahan, yang kedua, melaksanakan kegiatan inti perkuliahan, ketiga, refleksi dan penilaian, keempat, faktor penunjang yang meliputi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta percaya diri. Dalam hal ini, pembelajaran yang diperoleh nilai yang dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia lisan baik dan benar kalangan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam kelompok kecil Unvik Sorong semester 1 secara rata-rata dalam kategori kurang pada aspek kebahasaan. Dan hasil observasi tahap 2, nilai dari masing-masing mahasiswa dengan rata-rata mengalami perubahan pada tahap kedua dengan nilai yang diperoleh berdasarkan aspek kebahasaan. Dilihat dari nilai rata-rata dari semua aspek penggunaan bahasa Indonesia lisan baik dan benar dalam kelompok kecil meningkat dibandingkan tahap yang pertama. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan tindakan pada tahap 1 dan tahap 2, dapat dilihat bahwa ada kenaikan nilai rata-rata yang diperoleh dari masing-masing aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Di kalangan mahasiswa di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Unvik Sorong, hal ini sesuai dengan tujuan, yakni kemampuan penggunaan bahasa Indonesia lisan baik dan benar di kalangan mahasiswa. Artinya, dengan pelaksanaan penggunaan setiap aspek kebahasaan dan non-kebahasaan, penggunaan bahasa Indonesia lisan baik dan benar
Dalam kelompok kecil, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unfik Sorong mengalami perubahan atau peningkatan nilai rata-rata mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Yang berikutnya yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Victory Sorong. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama analisis setiap komponen, yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan penggolongan dan membuang yang tidak perlu. Data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis. Yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu teknik penyajian data dalam penelitian ini yaitu analisis data yang dilakukan menggunakan analisis isi atau konten yang diaplikasikan dalam semua kerangka kerja analisis penelitian deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis meliputi yang pertama analisis setiap komponen, kedua reduksi data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan keempat penarikan simpulan. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Yang terdapat dalam penelitian ini yaitu yang pertama observasi. Observasi itu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua wawancara. Wawancara itu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Yang ketiga yaitu dokumen. Baiklah, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya tentang penggunaan bahasa Indonesia lisan baik dan benar dalam kelompok kecil kalangan mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Victory Sorong. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.